Please, kamu duduk sini. Shalom. Shalom. Selamat berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini hari yang sangat luar biasa, di mana seluruh dunia merayakan hari yang sungguh luar biasa, hari kelahiran seorang raja. Firman Tuhan mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini kita akan satukan hati kita akan sembah Dia, kita akan tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita bawa hati kita, seluruh hidup kita pada pagi hari ini untuk menghampiri tatahnya yang kudus.
syukur hanya bagimu. Kami mengucap syukur pada saat hari ini Kau izinkan kami hadir di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama bersuka cita, untuk bersama-sama bermazmur, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dipuji. Syukur hanya bagimu Tuhan, terimalah pujian kami, urapilah setiap kami Bapa. Biar lidah kami, mulut kami selalu bersyukur dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam pujian kami yang terdengar bisa menjadi berkat dan sukacita bagi setiap jemaat yang mendengar. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada dengan kita? Haleluya. Kita akan bersorak, kita akan bersyukur, kita akan tinggikan Allah kita. Bukan hanya di dunia ini, di surga pun Tuhan juga ditinggikan. Saat Tuhan Yesus lahir, malaikat surga bersorak, dan kita di sini akan bersorak bersama-sama. Amin. Damai dan sejahtera
Baik saudara kasih, pada kesempatan kali ini saya akan buka ruang kesaksian. Saya yakin ada berkat Tuhan yang selalu tercurah, yang selalu melimpah dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga Anda, baik hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Saya akan buka ruang kesaksian sambil bersiapkan diri kita angkat suatu pujian. Terima kasih, selamat pagi, selamat beribadah dalam nama Yesus Kristus, selamat merayakan Natal 2020. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya di sini memang pendatang, ya. Saya masuk di sini bulan Agustus, karena saya mempunyai gereja belum dibuka, walaupun dibuka pun terbatas. Jadi yang umur 50 sampai 50 ke atas itu tidak boleh ikut ibadah karena katanya rawan penyakit. Ya. Tapi belum tentu kalau sudah tua itu rawan penyakit tidak. Justru tua inilah yang menjadikan kita selalu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan saksikan cinta kasih Tuhan selama saya di tempat ini. Memang saya tidak tahu persis rencana Tuhan itu apa. Pada waktu saya di Taman Puspa di Sidoarjo dan anak saya beli rumah di sini,
istri saya mengajak saya ke sini untuk menetap. Tapi dalam hati saya ini seringkali berontak ya, saya tidak mau sampai ada salah satu pertengkaran. Tapi apapun saya tetap datang ke tempat ini. Saudara, sampai hari ini saya baru terbuka 1 bulan, 2 bulan, mulai Agustus, September saya di sini baru terbuka. Saya di sini lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. Tapi Tuhan memberikan sesuatu rencana yang indah. Jadi di sini saya, saudara-saudaraku, saya di sini bertani. Ya, di sini saya bertani. Tuhan membuka jalan, saudara. Di rumah saya di ujung sana itu masih ada lahan yang begitu luas gitu. Dan saya dipertemukan dengan orang yang menggarap lahan itu, karena lahan itu kan miliknya Keramik Diamond ya. Saya dipertemukan di situ, saya ngomong A, B, C, D, dan D. Akhirnya saya ngomong-ngomong dengan baik. Tiap hari saya pertama ketemu, terus saya, Pak, lahan yang di bawah itu yang 2 petak itu kan belum ditanami. Ya apa kalau saya nanami? Oh ya silakan, tidak apa-apa. Saya tanami, Bapak Ibu, singkong semua. Terus di atas itu, Pak, oh silakan tanami. Saya tanami, yaitu ada kerai. Sekarang saya tanami, ada walu. Semua saya tanam. Pisang, saudara. Jadi tidak terpikir secara nalar dalam hidup saya itu tidak. Setelah beberapa bulan sadar saya tanam, semua tumbuh subur dengan baik. Saudara, rencana Tuhan, jalan kita itu bukan jalan Tuhan ya. Waktu hari Minggu yang lalu kan sudah dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta ya. Jalanmu bukan jalanku, rencanaku bukan rencanamu. Itu sangat baik sekali. Mari Bapak Ibu dari Tuhan Yesus Kristus, saya jujur Tuhan, selama saya bertobat, percaya Yesus, saya tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Ya. Saya tidak pernah berhenti melayani Tuhan sampai pada masa tua. Pandemi ini aja saya bisa diberi waktu, Tuhan beri tempat seperti ini. Pada waktu tidak pandemi, saudara, pada pelayanan saya. Walaupun saya ini bukan pengurus gereja, hanya jemaat biasa. Tapi karena saya berpegang pada Tuhan, kalau kamu diberi karunia, ya, kembangkan karunia itu. Kalau kita diberi karunia tidak dikembangkan, nanti diambil oleh Tuhan, dikasihkan orang lain, rugi Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan, kalau pujian ya. Hidup ini kesempatan. Selagi kuat, ayo melayani Tuhan. Ibu bapak ini masih muda-muda semua ya. Ya, sebagian besar. Ayo kita melayani Tuhan dengan jujur apapun. Karena di dalam Tuhan sukacita kita luar biasa. Jadi dengan adanya nyata di sini, saya bersyukur dekat jalan, nggak sampai 5 menit sampai di sini. Ibu Gembala yang sering menjemput cucu saya untuk sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu, mari. Saya katakan, apa sih arti Natal itu yang sebenarnya? Ya, nggak tahu. Tapi coba kita renungkan. Pertama yang Tuhan katakan, baik kepada Maria, kepada Yusuf, kepada gembala, apa yang dikatakan? Jangan takut. Karena manusia ini sering banyak ketakutan, ya kan? Jadi Tuhan datang itu membawa, jangan takut, membawa damai sejahtera. Ya, membawa damai sejahtera, membawa surga. Karena manusia kita dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam dunia ini
kita itu sama dengan di penjara di Nusa Kambangan, Bapak. Mau bukti? Ada bukti. Lihat, ya, pada waktu Tuhan menciptakan malaikat, ya, malaikat yang pertama Lucifer itu kasihannya Tuhan. Tuhan kasih dengan saya karena saking dekatnya Lucifer itu dengan Tuhan, ya, akhirnya ia menyamai dengan Tuhan, ingin menyamai dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan campakkan ke dalam dunia, ya, campakkan ke dalam dunia, dihukum ke dalam dunia. Yang kedua, Adam dan Hawa pada waktu Adam jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan katakan? Ya, apa yang Tuhan katakan? Jernih payahmu, ya, sampai kamu kembali awal dari tanah sampai kepada tanah. Adam dan Hawa tidak ditempatkan di Taman Eden, ya, dibuang ke dunia. Jadi kita ini orang buangan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita Natal, Allah membawa damai itu, mari kita sambut dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu, saya tidak berkhotbah, saya menyaksikan Kristus, kasih Allah, makna Natal itu. Jadi karena kita orang berdosa, Kristus datang itu membawa kabar damai, sejahtera, membawa kabar surga karena manusia telah jatuh, kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:21 itu jelas. Jadi kita bersyukur dan bersukacita karena Allah selalu ada di dalam hidup kita. Itulah pujian, itulah kesaksian saya. Akan saya tutup satu pujian. Bapak Tuhan itu sangat kasih setia kepada kita semua. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapakku yang setia. Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia.
kesaksian. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran akan firman. Kita akan mendengarkan kabar kesukaan. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita diam, kita buka hati kita. Dari
ini untuk bisa menyembah-Mu Bapa, itu semua karena kasih dan karunia-Mu. Bapa kami yang baik, saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kabar kesukaan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami bersatu hati, urapilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidahnya Tuhan, biar yang keluar dari mulutnya Bapa itu semuanya hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkuasalah bertatar atas hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam dalam kasih Kristus. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dan berdoa, beribadah untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia kita bersukacita, kita bergembira, kita berbahagia karena kita bersama-sama sedang merayakan ulang tahun kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersukacita, kita berbahagia, betul? Anda bersukacita? Bukan hal yang salah kalau di hari Natal kita bersukacita, karena Natal semua dunia bersukacita, bukan hanya orang Kristen, tetapi semua umat, ya, bahkan mereka yang Muslim pun merayakan Natal. Oh iso Pak, mereka dapat liburnya, dapat bonus tahun baru, dapat bonus Natal dan sebagainya. Mereka juga merayakan Natal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bersukacita, itu bukan sesuatu yang berlebihan. Kalau kita berbahagia, bergembira di hari Natal ini, itu bukan sesuatu yang salah. Sebab Tuhan sendiri melalui malaikatnya pernah menyampaikan berita ini kepada orang-orang yang dianggap termarginalkan, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang berada di kelas bawah. Kita baca Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Kita baca mulai dari ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Sesuatu yang supranatural terjadi di depan mata para gembala. Orang-orang yang dipinggirkan secara sosial, orang-orang yang tidak dianggap, tidak masuk kelas, tidak punya derajat di dalam kehidupan manusia, tetapi hari itu memperoleh kemuliaan Tuhan karena malaikat Allah datang secara khusus kepada mereka, gembala di padang Efrata, dan berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar, yaitu untuk seluruh bangsa. Jadi kesukaan besar ini memang untuk seluruh bangsa. Kenapa? Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Orang-orang yang terpinggirkan ini memperoleh kabar pertama kali tentang berita sukacita bagi seluruh bangsa. Orang-orang yang tidak dianggap, tetapi mereka memperoleh tiket VIP untuk nonton konsernya para malaikat. Ya, baca di ayat yang ke-13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Para gembala ini mendapat tiket VIP dan mereka penonton satu-satunya konsernya malaikat sorga di tengah-tengah padang yang gelap ini. Jadi kalau hari ini kita bersukacita dan semua bangsa bersukacita, itu sesuatu yang masuk akal. Kenapa? Karena hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, seorang Yesus Kristus Tuhan yang akan mengangkat semua dosa manusia. Tetapi saya ingin ingatkan Bapak Ibu bahwa Natal itu tidak tentang makan yang enak di restoran yang mahal. Natal itu bukan tentang vacation, touring di tempat-tempat yang eksotis. Natal itu bukan sukacita rame-rame, bergerumbol, berkerumun, menyalakan kembang api, menenggak whisky. Bukan. Sukacita, yes. Bagi manusia itu sukacita. Tapi pernahkah kita berpikir dari sudut yang lain? Pernahkah kita melihat dari sisi surga? Saya mengatakan bahwa pada hari ini 2020 tahun yang lalu, surga prihatin. Surga prihatin, saudara. Kenapa? Pujian pertama kita tadi mengatakan kita ini berharga. Hidup kita ini berharga di mata Allah. Dan karena kita ini begitu berharga di mata Allah, Allah tidak mau manusia itu binasa dalam dosa. Dan satu-satunya jalan supaya manusia tidak binasa dalam dosa adalah mengutus Yesus menjadi manusia dan berkorban untuk manusia itu mati. Dan darahnya menebus dosa manusia. Tidakkah Anda berpikir ini adalah suatu keprihatinan yang tinggi bagi sorga? Harus merelakan Yesus Sang Putra turun menjadi manusia, Sang Maharaja di Raja, penguasa alam semesta, jagat raya, semua hidup manusia, semua alam semesta di dalam genggamannya menjadi manusia. Turun derajatnya begitu tinggi, begitu anjlok, turun menjadi manusia. Bapak Ibu, menjadi manusia saja itu sudah sebuah anjloknya martabat dari raja di raja. Masih ditambah dengan menjadi manusia yang sangat hina. Lahirnya bukan di hotel berbintang, bukan di rumah sakit Siloam, bukan di tempat yang layak. Sudah dari Allah menjadi manusia saja itu sudah penurunan derajat yang amat sangat tinggi. Masih ditambah lagi manusia ini adalah manusia yang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Lahirnya di kandang.
Yohanes 3 ayat 16. Coba. Kalau nggak dibuka Alkitab, bisakah kita membacanya? Ditutup. 2, 3. Karena besar Allah ini Sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya dapat binasa, mereka memperoleh hidup kekal. pegang ayat ini Bapak Ibu, inilah alasan Yesus lahir. Ayat ini adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, orang yang punya derajat sangat tinggi, mempercakapkan tentang keselamatan, kelahiran baru. Dan Yesus menyampaikan ayat ini sebab karena begitu besar, apa yang besar? Kasihnya Allah kepada dunia, kepada sampean dan saya, kepada umat manusia, sehingga mereka prihatin, Pak. Sorga prihatin, harus menurunkan Yesus menjadi manusia, lahir di kandang, hidup sebagai anak tukang kayu, bukan anak konglomerat, bukan anak imam, bukan anak raja, anak tukang kayu. Turun drastis, tapi itu Yesus lakukan demi Anda dan saya. Jadi ini yang harus kita maknai. Saya beri tema judul khotbah Natal, makna dan tujuannya untuk kita. Ini harus kita benar-benar maknai, saudara. Harus kita tahu persis. Supaya apa? Supaya jangan setiap kali kita merayakan Natal, kita mikir kita pergi kemana ya? Kita mau makan di mana ya? Kita mau apain ya? Tukar kado dan lain sebagainya. Yesus yang ulang tahun, yang dapat kado siapa? Yesus yang ulang tahun kan? Lah kita ini kan sedang merayakan ulang tahunnya Yesus yang ke 2020. Loh iya toh? Kalau Yesus lahir itu kemudian dianggap sebagai awal Masehi, tahun 1, maka Yesus tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke 2020. Yang ulang tahun Yesus. Yang minta kado siapa? Kita kan? Konyol bukan? Berharap dapat parsel. Bu guru ini dapat kiriman dari anak muridnya, wali muridnya, parsel Pak. 1 kotak kue cookies kecil berisi 4 toples kecil ya. Lalu ada jemaat juga yang ngirimi cookies juga. Berharap dapat parsel, berharap dapat sesuatu di hari Natal ini. Tuhan, ini Natal, kasih saya kado. Loh, gak lucu. Sing ulang tahun sapa jadi Tuhan? Sing ulang tahun aku kok kon sing njaluk kado. Tapi inilah yang terjadi Bapak Ibu. Nilai Natal sudah mulai bergeser, sudah sejak lama bergeser. Orang-orang Kristen banyak yang ketika Natal ini justru cari hotel, cari tempat wisata terbaik, rela keluar duit puluhan juta, jutaan sampai puluhan juta untuk menyenangkan apa? Nafsunya. Padahal kalau kita mau merayakan Natal, kita harus ingat bahwa ini adalah momen di mana surga prihatin. Surga prihatin. Kenapa? Harus merelakan Yesus turun menjadi manusia, dan bukan hanya sekedar manusia normal seperti saya dan panjenengan, tapi manusia yang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Saya tanya, siapa di sini ibu-ibu yang melahirkan di kandang? Ada? Saya yakin nggak ada. Oh, paling mentok, paling nisor dukun bayi.
Ngotok wis paling iso, gak mungkin lahir di kandang. Apalagi ngerojol dewe. Ya. Berusaha untuk mendapatkan yang terbaik untuk anaknya. Lek ono duit, cari rumah sakit yang baik. Bapak Ibu, ini sebuah penurunan, saya ulang lagi, penurunan martabat dan derajat yang sangat drastis dari Yesus. Dari seorang raja di atas segala raja, jadi manusia dalam kondisi yang memprihatinkan. Namun inilah makna-makna. Saya ingin mengajak Anda membaca di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Ini tidak boleh tidak ada dalam ingatan kita. Ini harus selalu ada untuk membuat kita sadar senantiasa dan tidak menyalahgunakan Natal. Kita bersuka cita saat Natal, yes boleh. Itu resmi, itu kata malaikat, itu utusan Tuhan. Sukacita. Tapi Natal bukan tentang restoran terbaik, hotel terbaik, atau tempat wisata terbaik, atau yang lain-lain. Apalagi sampai berpikir tentang whisky terbaik, anggur terbaik. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yang walaupun dalam rupa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini loh Natal, Bapak Ibu. Ini loh Natal. Yesus yang setara dengan Allah, setara karena memang Dia Allah. Salah satu Allah Tritunggal, pribadi anak, setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oh mau, akulah Allah, mosok Allah tapi menungso, gak pantas, aku gak mau. Maka nasib kita tetap berada di dalam maut. Tak ada orang selamat. Sebab Roma 3:23 katakan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Kalau sudah tidak punya kemuliaan Allah, jangan mimpi dapat surga. Ini loh Natal, Bapak Ibu. Apa itu Natal? Merendahkan diri, kerendahan hati dari seorang Yesus, dari seorang raja, maharaja di raja. Merendahkan diri. Kalimat mengosongkan diri, Anda tahu nggak artinya? Apa itu mengosongkan diri? Melepaskan semua hak, martabat, derajat, semua dilepas, dengan sengaja dilepas. Itu yang disebut ayat 6. Kesetaraan dengan Allah itu tidak perlu dipertahankan. Demi apa? Demi kasihnya kepada manusia, sampean dan saya. Kalau Yesus turun ke dunia demi sampean dan saya, betapa jahatnya kita ketika Natal begini. Kita mikir mangan sing enak nanti. Betul tidak? Kita mau pergi kemana? Menghabiskan bonus Natal, bonus tahun baru, kita mau pergi kemana? Betapa jahatnya kita. Yesus itu meninggalkan sorga, meninggalkan tempat yang sungguh sangat luar biasa, masuk ke dunia, tempatnya dosa. Kita mikir, yuk rekreasi kemana? Singapura, Malaysia,
Swiss. Loh kok ya Tuhan itu luar biasa ya, membuat corona ini sampai akhir tahun sih tetap ono. Yang bisa membaca pikiran saya ketawa, Pak gimana? Iya kan? Sehingga jadi terbatasi. Orang yang mau pergi-pergi, orang yang mau keluyuran kemana-mana, jadi terbatasi. Jujur saja kalau tidak ada corona, kalau wong di hari Natal ini, kalau wong kemana? Ngelencer, liburan. Besok Sabtu libur, Minggu libur, long weekend, saudara. Wah, kesempatan yang baik. Lo kok ya untung corona. Jadi gak kemana-mana, takut. Saya ingin mengajak Anda, Bapak Ibu, punya pola pikir yang sedikit keluar dari biasanya. Bersukacita di hari Natal, tidak salah. Anda punya uang beli baju baru, monggo, silakan. Dipakai ke gereja untuk merayakan Natal, monggo, silakan. Tapi mari kita berpikir seperti Yesus. Bukankah itu ayat Alkitab? Berpikir seperti Yesus. Dia saja hari ini 2020 tahun rela tinggalkan surga demi manusia. Sampean sing asli nih, Tuhan itu belenak kalau manusia. Belenak. Tingkai kalau sing apik. Gak jemaate, gak pendetoi podo. Pikirane ndak ono sing apik. Tapi karena kasih, Yohanes 3 begitu besar. Ayo Bapak Ibu berpikir tentang kasih yang begitu besar ini. Akankah kita balas dengan sikap yang kurang ajar? Begitu besar kasih Allah supaya sampean dan saya dapat selamat. Apa yang harus kita maknai di hari Natal ini? Seperti Yesus, Dia merendahkan diri, merendahkan hati, merendahkan, melepaskan semua hak, mengosongkan dirinya. Saya ajak Bapak Ibu, mari kita memiliki kerendahan hati di hari Natal. Biasanya lebih dalam, biasanya. Jadi nek ngamuan, berdoaan, ojo-ojo gak punya kerendahan hati, karena tidak mau merendah, maunya di atas terus. Yesus merendahkan diri. Ayat yang ke-7, telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan, melepaskan, yang namanya mengosongkan tadi, dilepaskan semua hak-haknya, semua kekuatan kekuasaannya dilepas. Jadi bayi mungil yang tidak berdaya, sudah gitu lahir di kandang lagi, hidup dalam pengembaraan. Si bayi wis mengembara karena Herodes mengancam akan membunuh. Tuhan berkata kepada Yusuf dan Maria, pergilah ke Mesir, minggatona Mesir, ingkiro, karena Herodes akan membunuh anak usia 2 tahun ke bawah, sesuai dengan berita yang dia dengar dari para Majus. 2 tahun ke bawah. Jadi Majus itu datang bertemu dengan bayi Yesus. Itu bukan Yesus bayi procot ya, sudah 2 tahunan. Perjalanannya dari negerinya, dari negeri timur, dari Kasdim
sampai ke Yerusalem. Butuh waktu yang cukup panjang. Ketemu Yesus sudah usia sekitar 2 tahun. Itulah alasan Herodes membunuh bayi 2 tahun ke bawah. Dia tidak mau beresiko. 2 tahun ke bawah, bunuh semua. Itu loh Natal. Natal itu keprihatinan semua. Bayangkan Anda adalah salah satu pemilik bayi ketika Yesus itu lahir. Anda hidup di Yerusalem dengan Herodes sebagai raja. Bisakah Anda mengguyu, kekel? Bisakah Anda makan enak, lencer kemana-mana? Anda adalah orang tua dari bayi usia 2 tahun ke bawah. Kita sukanya merayakan Natal itu mikirnya hanya happy-nya. Gak salah, karena memang Natal itu sukacita besar bagi seluruh bangsa. Tapi hari ini saya mengajak Anda out of the box, keluar dari pikiran, keluar dari kebiasaan, keluar. Lalu kita memikirkan sesuatu yang Tuhan inginkan buat hidup kita di masa ini. Mengapa ada pandemi? Mengapa ada masalah dan lain sebagainya? Supaya kita bisa memaknai Natal ini dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Sukacita besar untuk para gembala. Dan gembala-gembala melihat bayi Yesus secara langsung. Alkitab menulis hanya 2 kelompok manusia ini yang melihat kelahiran Yesus. Para gembala, orang Majus. Ada Simeon di bait Allah ketika Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk diserahkan. Usia 8 hari mereka ketemu Simeon, ketemu Hana, dan mereka bernubuat tentang Yesus. Luar biasa Bapak Ibu, ini loh Natal. Ini Natal. Jadi makna Natal adalah kita merendahkan diri. 1. Yang kedua, ayat yang ke-8 tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Natal itu tidak bisa dipisahkan dari Paskah. Tidak mungkin. Tidak ada Paskah tanpa Natal. Tidak akan berarti Natal tanpa Paskah. Ini satu paket. Yesus lahir ke bumi, melepaskan haknya, melepaskan otoritasnya, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya menjadi manusia dan taat. Jadi Natal itu adalah kerendahan hati dan ketaatan. Ini yang harus kita pikirkan. Ya, ini yang diajarkan oleh Yesus. Ini kalau mau mengikuti, mempelajari apa yang Tuhan nyatakan melalui kelahiran, menjadi rendah hati dan menjadi taat. Setiap kali merayakan Natal, Bapak Ibu, ini adalah poin pentingnya, kerendahan hati dan ketaatan. Jadi kalau hari ini kita masih suka sombong, kita bertobat. Kalau hari ini kita merasa paling hebat, kita bertobat. Kalau hari ini sampai hari ini kita merasa bahwa semua yang pencapaian ini karena saya, kita bertobat. Karena Natal itu mengajarkan tentang kerendahan hati dan ketaatan sampai mati. Masa kadaluarsa taatnya kita itu adalah sama dengan hari kematian kita.
itu taat. Kadaluarsanya itu saat kita geblak mati, selesai. Jadi taatnya sampai mati. Ingat baik-baik. Selama kita hidup, kita harus taat. Harus taat. Inilah yang diajarkan Yesus. Jadi kita belajar dari Yesus. Yesus raja di atas segala raja, merendahkan dirinya menjadi manusia dan taat sampai mati. Kita mengupas sedikit tentang upah orang yang rendah hati. Mazmur 22 ayat 27. Banyak sekali, tapi saya hanya ambil 3. Orang yang rendah hati akan makan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Orang yang rendah hati dekat dengan berkat. Hidupnya diberkati Tuhan. Jangan menganggap kalau saya rendah hati, sabar, ngalah terus, aku diinjak-injak. Jangan salah. Karena Allah menjadi pembela kita. 37 ayat 11 Mazmur. Orang yang rendah hati akan mewarisi. Luar biasa Pak. Orang yang rendah hati mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Bukankah ini yang kita cari? Hidup sejahtera, hidup damai, hidup nyaman. Bukankah ini yang kita cari? Kalau ini yang Anda cari, jadilah rendah. Sebab orang yang rendah hati mengalami janji Tuhan, mewarisi negeri. Indonesia jadi miliknya kita, miliknya semua orang-orang yang rendah hati. 149 ayat 4 masih di kitab Mazmur. 149 Mazmur ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang dengan yang rendah hati. Kita rendah, mahkota kita namanya keselamatan. Kita diberikan mahkota oleh Tuhan, keselamatan. Artinya dijamin saya masuk surga. Kalau itu cita-cita kita, jadilah orang yang rendah hati, pasti masuk surga. Yang sekarang tentang taat, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ini Yesus ya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diterima. Yesus telah memberikan contoh Bapak Ibu. Karena kita ini orang-orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti mengikuti apa yang Kristus lakukan. Kristus melakukan ketaatan sampai mati. Bahkan sekalipun ia adalah setara dengan Allah, anak Allah, ia belajar untuk ia yang adalah Allah belajar untuk opo maneh saya dan sampean. Kalau Allah Yesus yang adalah anak saja belajar untuk taat, apalagi kita harus lebih-lebih lagi belajar untuk taat. 1 Korintus 7 ayat yang ke-19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang belum sunat nggak usah bingung mikir sunat. Sebab Alkitab katakan apa? Nggak penting. Yang penting apa? Mentaati hukum Allah. Loh, ini jelas. Ini firman Tuhan.
ditulis oleh Paulus, diilhami oleh Roh Kudus. Paulus menulis, sunat atau enggak sunat gak penting. Yang sudah sunat enggak apa-apa, jangan pengen sunat double 2 kali, jangan ya. Yang belum sunat jangan kepingin sunat, sebab Alkitab katakan sunat atau gak sunat gak penting. Gak penting itu di hadapan Tuhan loh, gak penting Pak. Banyak yang berdalih, saya sunat, saya disunat oleh orang tua saya. Ya, waktu saya masih SMP, terus gede, saya sunat. Tapi Alkitab katakan sunat gak penting. Banyak yang berdalih sunat itu untuk kesehatan. Orang Cina, piro Pak penduduk ini? Orang Cina, penduduk Cina berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu penduduk Cina berapa? Penduduk negara Cina miliar ya. Satu negara itu ya sudah miliar ya, bener ya. Kalau sing sunat kan? Kalau sing sunat, anaknya akeh Pak, sampai dibatas-batasi loh sama negara. Terus sehat-sehat mana? Pinter-pinter lagi. Iya kan? Sekarang apa yang nggak ada dari Cina? Sampai saya membaca berita, Cina sudah bisa membuat matahari loh. Kak gendeng kan? Bisa membuat matahari buatan. Kalau sing sunat Pak, negara Islam ya. Negara itu kan negara Konghucu. Lebih banyak agama itu Konghucu, Buddha, komunis. Jadi Alkitab benar tentang sunat gak sunat itu gak penting. Paulus benar, sunat gak sunat itu gak penting. Yang penting apa? Mentaati hukum-hukum Allah. Jadi yang penting itu taat. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, Kristus, yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ingat, tolok ukur kita itu selalu Kristus. Contoh kita itu Kristus. Kristus hari ini memberi contoh. Kelahirannya itu adalah kerendahan hati, merendahkan diri, dan ketaatan. Mari kita kerjakan. Maka kita memaknai Natal dengan benar. Bukan pergi ke tempat yang istimewa, bukan makan di restoran yang istimewa, bukan nginep di hotel yang istimewa, tapi rendah hati, rendah diri, hidup menjadi orang yang sesuai dengan hukum seperti Kristus. Maka hidup kita akan mewarisi negeri, dimuliakan Tuhan, mendapat mahkota keselamatan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta.
dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau ucapkan dengan sungguh-sungguh seperti Yesus. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Firman Tuhan hari ini, Tuhan menginginkan kita menjadi seperti Dia. Dia yang sulung di antara banyak saudara. Dan kita adalah orang-orang yang berada di belakang Yesus, mengikuti jejak Yesus. Satu pelajaran berharga yang ditunjukkan Yesus di hari kelahirannya ini adalah merendahkan dirinya, mengosongkan diri, dan taat. Kita lakukan ini sebagai orang-orang yang mengikuti jejak Yesus, menjadi orang yang rela untuk mengosongkan diri dan taat, menjadi orang yang rendah hati, bukan sombong, menjadi orang yang setia dan taat sesuai ya, amin. Seperti Yesus, itu sama.
tapi kita orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang taat, sebagaimana Yesus telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia belajar taat sampai mati. Ini yang kita pelajari hari Natal kita tahun ini. Kiranya Kristus terus memberkati dan Roh Kudus menolong kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan jemaat-Mu yang lain merayakan Natal. Tahun ini agak berbeda. Kami tidak ada celebration, kami tidak ada perayaan, kami hanya beribadah. Aku tahu Tuhan ini Engkau izinkan terjadi supaya kami belajar merendahkan diri, bukan belajar untuk menaikkan gaya hidup, bukan belajar untuk mencari kesenangan hawa nafsu duniawi, tapi kami belajar untuk taat. Seperti Yesus belajar taat, kami juga belajar taat. Kami mau tunduk di bawah otoritas Kristus. Kami mau mengikuti teladan Kristus. Kami mau menjadi sama seperti Kristus. Beri kami kekuatan Bapa. Roh Kudus tolong kami. Mampukan kami menjalani kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan meninggalkan 2020, masuk di tahun 2021. Sebuah tahun yang masih misteri bagi kami, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami yakini Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami, bahkan sedetik pun. Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman, bahkan akhir hidup kami. Dan kami berterima kasih untuk hal ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu termeterai kuat di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, di dalam sanubari kami yang paling dalam, dan ini menjadi kekuatan kami menjalani hari-hari ke depan. Nama Tuhan kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pengumuman gereja. Namun sebelum pengumuman gereja, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Elizabeth. Saya baru tahu kemarin juga kalau tanggal 20 Ibu Elizabeth ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa, Bu? Berapa? 60? 66. Sampun sepuh, tapi setia, ya, jadi teladan buat kita. Yang takut tadi Pak Giman bilang yang di sana yang tua tidak boleh ke gereja, Pak, ya. Padahal yang tua itu kan sudah dekat dengan akhir hidup. Ya harus lebih dekat sama Tuhan, kan harusnya begitu. Ya, puji Tuhan, saya tidak membatasi umur. Saya percaya kita semua di dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Selama kita percaya, yakin, Tuhan akan menyertai kita. Selamat ulang tahun juga untuk ini sudah minggu kemarin. Ulang tahun untuk Ibu Ani Wiyati. Dadang, selamat ulang tahun. Persis hari ini ya. Lahirnya seperti Yesus, harusnya hidup juga seperti Yesus, ya. Tuhan memberkati, panjang umur, sehat, bahagia, sukacita, diberkati dalam segala hal. Pengumuman gereja, besok ada doa puasa, ada doa puasa siang di tempat ini setengah 12 mulai. Bapak Ibu yang mampu, yang tidak bekerja, yang rindu untuk bersama-sama diberkati Tuhan di dalam doa, monggo hadir di gereja. Kami tunggu. Sabtu ceria juga terus berjalan, doakan supaya anak-anak semangat, juga cuaca mendukung sehingga anak-anak tidak terhalang untuk Sabtu ceria jam 4:30 ya dimulai, kemudian dilanjutkan dengan pra remaja jam 6 sore, lalu pemuda remaja jam 7 malam.
bersama-sama memuji, melayani Tuhan, menjadikan anak-anak kita kuat ya. Dan minggu kita kembali beribadah seperti biasa dalam ibadah raya di tempat ini. Pelayan pujian dilayani oleh Bapak Denny, dan singernya Samuel dan Theo sudah pulang Pak? Oh belum, ya nanti diganti seseorang yang lain. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan juga mengajak Bapak Ibu untuk ibadah akhir tahun tanggal 31 di tempat ini. Mungkin dimulai jam 8 malam. Ya, tak panjang-panjang. Selesai ibadah ditutup dengan perjamuan kasih. Bapak Ibu yang punya sesuatu di rumah, entahkah buah pir 1, apel 1, boleh dibawa di sini. Kita menikmatinya bersama-sama ya. Di akhir tahun 31 Desember malam kita akhiri tahun dengan menyembah Tuhan, dengan beribadah kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Hanya 31. Nggak usah ibadah. Mungkin capek ya. Kita juga menjaga kesehatan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Saya minta dengan kasih Kak Sila sama ya Kak Tilo. Selo. Menjalankan kantong persembahan.
tambahan Ibu Joko dan doa syafaat Ibu Dina, dan ditutup oleh Bapak Gembala. Bapak, sebelum kami bersyukur kesempatan yang indah bagi kami terjadi segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang bisa ada di tempat ini merayakan kebesaran Tuhan. Kami percaya semuanya adalah Tuhan sehingga kami bisa dapat melaksanakan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini juga Tuhan kami bersama hati kami mau berdoa melaksanakan ibadah kami. Biarlah Tuhan kami beri kamu tanganku di dalam bangsa kami, di dalam setiap pergaulan kami Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan juga ada setiap para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan Yesus memakai mereka sebagai alatmu sehingga mereka bisa melaksanakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka untuk melakukan hal yang baik di dalam pemerintahan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para jajarannya juga Tuhan berkati mereka, mereka sebagai anak Tuhan sehingga mereka juga memiliki tanggung jawab Tuhan di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap aparat keamanan bangsa kami, baik itu TNI yang ada Tuhan, dan juga terus membuka mereka di dalam segala hal sehingga mereka juga mampu melaksanakan setiap tugas mereka di dalam bangsa kami. Terima kasih Bapak di dalam surga. Juga menyerahkan pemerintahan Kota Surabaya dan sekitarnya, dan juga terus memberkati dan dari gubernur, wali kota, bupati, sampai camat, lurah dan RW yang ada Tuhan, berkati. Terima kasih Bapak di dalam surga, dan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di dalam bangsa kami, bagi yang di kota besar dan kecil, dan sampai di daerah-daerah kecil. Semoga kami bersyukur dengan Tuhan yang kami hari ini, yang sudah Tuhan juga kami waktu yang indah, lagi kami bisa dapat merayakan kehadiran Tuhan dari seluruh gereja-gereja yang ada di dalam bangsa kami dan seluruh yang sudah merayakan hari ini. Percaya yang Tuhan akan memberikan terbaik bagi kami Tuhan. Percaya juga Tuhan dalam setiap gereja-gereja Tuhan yang ada juga bisa melakukan seperti apa yang kami lakukan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami dirahkan setiap para pemimpin gereja kami, baik itu dari pendeta, penginjil, misionaris, dari gembala-gembala sidang yang masuk dalam perintisan juga Tuhan kami berkati, tambahkan mereka hikmat Tuhan, tambah hidup mereka, sehingga dimanapun mereka berada, Tuhan khusus mereka untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di situ Tuhan juga nyatakan kuasa dan mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga saat ini menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Percaya Tuhan yang buka di tempat ini yang akan melakukan setiap keajaiban-keajaiban terjadi di dalam pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap jam ibadah kami, baik itu ibadah raya, dua malam sekolah minggu, remaja Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga kedua hamba-Mu yang sudah menempatkan mereka di tempat ini menjadi tempat ini juga merupakan hikmat-Mu sehingga apa yang mereka lakukan di tempat ini kami percaya yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, percaya apapun yang mereka sudah lakukan memperhitungkan bahwa Tuhan yang membalas di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang menjadi doa kami pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau
memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin Tuhan. Di hari yang luar biasa penuh sukacita ini kami bersyukur, kami berdoa kiranya Tuhan dan kasih-Mu terus menyertai dan melindungi kami di tengah-tengah pandemi yang masih Tuhan izinkan ada di antara bangsa ini bahkan seluruh dunia. Tuhan bungkus kami, Tuhan tudungi kami dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan keselamatan, sehingga kami tidak terganggu, kami tetap dapat beraktivitas, kami tetap sehat dan kuat, kami melakukan apa yang baik untuk kami lakukan, dan semuanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini pengharapan kami, kiranya Tuhan mendengar dan menjawab segala permohonan kami dan memenuhi apa yang menjadi harapan kami. Kami sudah menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah pimpin. Kami tidak terganggu, kami tidak mengalami kendala, dan kami bisa merayakan Natal ini dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Tapi kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Sebentar kami akan kembali pulang ke kediaman kami masing-masing. Dan sebelum kami berpisah, Tuhan tolong memberkati kami, ulurkan tangan Tuhan, kedangkan dan curahkan berkat-Mu atas kami di dalam nama Yesus. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani berlimpah-limpah. Berkati pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, apapun yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Berikan umur panjang, kesehatan di tengah-tengah iklim yang juga sangat tidak bersahabat. Banyak penyakit, banyak virus. Tuhan memberikan perlindungan ekstra kepada kami, menaikkan imunitas kami jauh lebih tinggi lagi, sehingga tubuh kami tetap sehat dan kuat, dan kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hidup nikah kami, keluarga kami, lindungi Tuhan, hidup suami istri, hidup orang tua dan anak. Tuhan buat kami bahagia, Tuhan buat kami penuh dengan canda tawa, penuh dengan sukacita, penuh dengan kerukunan, kenikmatan satu dengan yang lain, sehingga kami membangun rumah tangga dengan indah di hadapan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati juga anak-anak kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Tuhan tolong lindungi dan berkati mereka, masa depan mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, jauhkan mereka dari teman-teman yang merusak, dan bungkus mereka dengan takut akan Tuhan. Firman Tuhan yang mereka dengar setiap saat tersimpan kuat di dalam hati mereka dan menjadi kekuatan yang melindungi mereka dari semua pengaruh buruk. Masa depan yang terbaik Tuhan berikan buat mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang datang dengan beban berat, dengan masalah, dengan persoalan, dengan sakit penyakit. Tuhan, Kau mengerti keluh kesah mereka, Kau mengerti keperluan kebutuhan mereka. Tuhan berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya Tuhan sembuhkan. Yang datang dengan galau, dengan hati yang resah, dengan gelisah, dengan rasa takut, pulang dengan kekuatan yang baru. Damai sejahtera Natal, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Yang pulang, yang berangkat dengan kekurangan, pulang dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Beban berat apapun yang mereka sedang pikul saat ini, Tuhan angkat. Dan Tuhan berikan kelegaan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara dan memerintah di dalam hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Tangan-tangan yang sudah berkorban, bahkan tangan-tangan yang sudah mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan,
Tuhan berkati, Tuhan buka tingkap langit, Tuhan curahkan berkat berlimpah-limpah di dalam perbendaharaan mereka, sehingga mereka menjadi semakin diberkati Tuhan, makin diberkati Tuhan, dan mereka pun menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Lindungi kami di jalan, jauhkan kami dari bahaya. Apapun yang kami pakai, baik berjalan kaki, berkendaraan, yang dekat, yang jauh, bungkus kami dalam kasih-Mu. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Damai sejahtera-Mu menyertai kami sekarang sampai Maranatha. Sekarang jemaat, terimalah berkat. Pulanglah di dalam kasih sayang, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih, keselamatan dari Allah Putra, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai kita, menguatkan, menolong, menghibur, bahkan mencukupkan segala keperluan kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat Natal. Tapi tolong jangan pulang dulu, pulangnya baris satu-satu ya. Ada berkat, ada makan pagi yang sudah kami siapkan, boleh dimakan di sini, boleh juga dibawa pulang ya, dalam bentuk kotak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tiga.